Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat ulasan di awal. Jadi kalau produk baru belum ada ulasannya, sedangkan kompetitor itu ada ulasannya, jelas diklik punyanya kompetitor. Nah, untuk produk baru, bagaimana caranya? Ada dua pilihan. Biasanya yang saya lakukan ya antara dua ini, antara nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama itu tidak ambil untung dulu. Tidak ambil untung belum tentu rugi, tetapi setidaknya itu harga kulakan. Nah, gitu. Bisa juga dikasih harga kulakan, bisa juga harga kulakan ditambah admin Shopee 10%. Nah, itu bisa dijual harga pas gitu. Tidak rugi sedikit pun, tidak untung. Bisa juga nomor 2 rugi dulu, setidaknya rugi tipis sedikit saja, tidak ngaruh. Nah, itu bisa juga. Tapi tergantung persepsi produknya. Contohnya produknya itu anggap misalnya minyak goreng. Nah, minyak goreng ternyata di media sosial, di Shopee dan lain-lain banyak isu tentang minyak goreng palsu di online. Nah, jadi persepsi orang sudah negatif jika minyak goreng tersebut harganya itu di bawah pasaran, atau lebih murah yang tidak masuk akal. Nah, kalau begitu jangan, lebih baik harga yang murah tapi masih masuk akal gitu. Nah, jadi tergantung produknya. Tapi jika produknya itu orang itu tidak tahu dan tidak ada kompetitor, contohnya brandnya itu brand Adiza misalnya gitu. Orang tidak tahu merek, misalnya itu di situ itu kuliner, brandnya mereknya Adiza. Nah, karena tidak ada yang sama, ngapain dijual rugi? Karena tidak ada kompetitor, dijual rugi, dijual untung, dijual harga pas, harga kulak, orang nggak tahu ini murah atau mahal. Nah, jadi teman-teman yang tahu sendiri produknya bagaimana di pasaran, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman harus membuat antara 6 sampai 20 ulasan dulu. Yang penting ada 6 sampai 20 ulasan. Nah, caranya dengan mencari teman yang mau disuruh order ke toko teman-teman. Syaratnya tidak pernah satu jaringan wifi. Jadi perangkatnya itu HP, penjual dan pembeli tidak pernah satu jaringan wifi. Yang kedua, tidak serumah. Yang ketiga, akun pembeli dan penjual tidak pernah satu perangkat. Misalnya teman-teman ini dulu itu punya HP, HP-nya itu pernah dibuat login toko Shopee teman-teman, kemudian dijual ke temannya kemudian login Shopee. Nah, itu berarti pernah satu jaringan. Jadi jangan sampai itu nanti terdeteksi. Oke, yang keempat, jarang atau hampir tidak pernah ketemu. Jadi kalau teman-teman dengan temannya yang mau order lewat Shopee, sering sekali ngopi bareng, jalan bareng. Nah, itu jangan. Nah, maka perangkatnya akan terdeteksi satu lokasi. Kalau bisa hampir tidak pernah atau tidak pernah kalau bisa. Jadi jangan sering ketemu. Hampir tidak pernah lebih baik. Kalau teman-teman saya yang di Jombang kota, ya,
ada yang di Jakarta, Surabaya, yang teman-teman SMA dulu, ya itu saya minta bantuan gitu. Nah, kemudian beda kecamatan. Nah, jangan sampai satu kecamatan. Karena apa? Selain tempatnya itu terlalu dekat, terdeteksi IP-nya. Selain itu juga karena gini, kalau misal ngantar ke JNT Perak, misalnya kecamatan saya Perak Jombang, nah ngantar ke Perak, kemudian dikirim juga ke Perak, itu kan masih satu ekspedisi. Sudah eh, satu kecamatan, satu ekspedisi pula. Nah, itu sangat-sangat mudah terdeteksi kalau seperti itu. Nah, kemudian cari produknya lewat pencarian, lalu difilter lewat Shopee. Jangan di link, jangan dikasih link, karena ini tujuannya untuk ulasan palsu. Jadi seakan-akan terlihat ada ulasannya. Ini tujuannya beda dengan penjualan asli. Jadi lebih baik cari aman, jangan lewat link produk, tapi lewat pencarian yang asli, kayak orang real. Lalu bagaimana caranya? Seperti ini. Nah, ini saya pakai akun admin saya. Ini Shopee yang biasa dipegang admin saya, dipegang full ya, sudah autopilot. Nah, caranya seandainya ini saya pembeli, saya klik di sini. Nah, oke, di sini saya coba misalnya tas ransel wanita. Nah, di sini saya coba. Nah, gini, saya kasih contoh sebentar ya. Kalau tas ransel wanita saja, ini kemungkinan nggak keluar. Caranya adalah, contohnya ini. Nah, ini judulnya di copy paste semuanya. Ini CRSL, ini terlalu panjang ya. Coba saya cari yang pendek. Tas ransel wanita impor backpack. Nah, kita coba. Tadi kurang lengkap ya. Tadi ngetik saya kurang lengkap. Intinya itu judulnya ditulis full. Jadi di copy paste saja judulnya biar sama persis. Kemudian di filter ya, klik kanan atas. Jika di Jawa Timur, di filter Jawa Timur. Nah, seperti itu. Setelah itu pilih, biasanya ada filter itu terbaru sebentar ya. Oh, ini terbaru. Sudah di filter Jawa Timur, judulnya sudah sama persis, kemudian diklik terbaru di sini. Nah, di sebelah atas ada pilihan terbaru. Gitu caranya. Kalau masih belum keluar juga, nah teman-teman kan sebelumnya sudah membuat, teman-teman jika membuat produknya itu ada variasi. Nah, di video lain yang saya buat itu ada tutorial cara membuat produk variasi, jadi supaya terlihat murah dari yang lain. Nah, itu yang kalau di filter. Nah, sebentar ya. Biasanya ada filter itu harga termurah.
Ini sebelah kanan atas ada tulisan harga. Nah, ini diklik. Nah, di sini harga dari murah. Nah, kalau seandainya contohnya itu produknya itu tas. Nah, kemudian di situ harga atasnya itu contohnya 100.000. Produk variasinya 7.500. Nah, produk variasinya misalnya kulit tas, misalnya gitu. Atau sabuk tasnya yang dijual ternyata sabuk tasnya 7.500. Nah, ini nanti keluar di sini gitu yang paling murah ternyata jadi yang keluar di sini adalah harga produk variasinya yang itu 7.500-nya. Ini contoh. Jadi kalau difilter keluar. Ini harusnya keluar. Jadi sudah di copy paste judul, di filter Jawa Timur, kemudian terbaru, atau kalau nggak gitu di harga. Jadi nggak bisa bersamaan antara terbaru dan harga. Jadi kalau mana yang muncul gitu aja, terbaru atau harga yang paling murah. Nah, kalau sudah diklik, misalnya sudah diklik seperti ini. Nah, setidaknya suruh scroll seperti ini. Kalau perlu itu sambil gini-gini dilihat-lihat ke bawah. Nah, deskripsinya juga diklik supaya terlihat membaca. Nah, setelah itu beli. Nah, beli seperti biasanya. Seperti itu. Nah, saat beli juga seperti itu. Misalnya saya pilih, anggap yang produk variasi yang paling murah gitu contohnya. Bisa juga harga aslinya yang 100.000 itu bisa juga. Saya klik beli sekarang. Kemudian nggak apa-apa pakai voucher gratis ongkir juga bisa. Nah, setelah itu, tapi kalau masih awal saya sarankan tanpa gratis ongkir, saya sarankan. Karena kalau sama-sama kabupaten, kemungkinan kan ongkos kirim modal 8.000-an gitu ya. Nanti kalau sudah 6 ulasan, nah nggak apa-apa berikutnya pakai gratis ongkir. Nah, setelah itu, tapi kalau diacak nggak apa-apa. Misalnya di awal pakai gratis ongkir atau di awal tidak, kemudian besoknya ada temannya yang lain ya, jadi teman yang lain yang order. Jadi catatan ya teman-teman, saat teman-teman itu cari misalnya 10 ulasan pertama, jangan sama orangnya, orangnya harus beda-beda gitu, dan beda-beda lokasi juga. Nah, setelah itu ya bisa jadi hari ini ada yang order, kemudian tanpa gratis ongkir, besoknya tanpa gratis ongkir, besoknya lagi pakai gratis ongkir, itu bisa jadi. Bisa seperti itu diacak. Nah, pembayaran tergantung. Nah, kalau COD jadi nanti kalau misalnya murah, contohnya cuma 7.500. Nah, beli tas yang variasinya 7.500 contohnya. Nah, kemudian ongkos kirimnya 8.000. Anggap ya 15.500 berarti totalnya. Contohnya seperti itu. Nah, pada waktu order, nah teman-temannya itu kan order. Nah, menyiapkan uang 15.500. Nah, teman-teman masukkan uangnya ke dalam packingan paket, masukkan untuk gantinya. Nah, nanti kalau teman-temannya itu yang order itu cewek, bisa dikasih
Jangan dikasih tas atau variasinya, tapi bisa dikasih dengan contohnya Polaroid. Polaroid kan murah. Satu kali ngeprint kertas foto biasanya kan 2000-an. Nah, itu bisa teman-teman gunting nanti menjadi Polaroid. Polaroid custom. Bisa pakai fotonya dari temannya yang order seperti itu. Jadi lebih hemat. Oke, seperti itu. Kemudian ya, catatan lagi, jika produknya itu produk yang mahal, anggap di sini produk yang normal harganya jika 100 ribuan ya, atau ini 135.000. Kalau beli seperti ini. Nah, saya klik. Nah, ini ada pilihan jumlah. Nah, ini diklik berapa? Nah, mungkin ada yang mending diklik yang banyak aja, diklik 50 supaya terlihat terjual banyak. Nah, itu tidak boleh, dilarang keras. Karena apa? Ini nggak masuk akal. Toko baru buka, harganya 135.000, tiba-tiba ada yang beli 50. Ini nggak masuk akal. Ini jelas sudah terdeteksi. Nah, terdeteksi berniat membuat ulasan. Nah, jadi satu saja. Nah, ini satu gitu. Nanti ya gitu lagi. Ada yang order lagi temannya ya satu. Mungkin bisa diselipkan 2. Cukup 2 saja maksimal. Nanti satu lagi, kemudian 2, kemudian satu, kemudian 2 gitu. Jadi kalau harganya itu mahal, contoh 1 juta atau 2 juta, misalnya komputer. Nah, itu cukup satu saja. Tapi jika di sini itu harganya itu 1000-an. Nah, apa itu? Ya, contohnya pulpen. Itu bisa untuk awal misalnya 2, kemudian besoknya lagi ada yang order 4 gitu. Itu kemudian ada yang order lagi 1 gitu. Nah, ada yang order lagi 1 lagi. Nah, seperti real asli. Gitu. Kemudian saat membeli ini ya jangan setiap hari. Jadi seperti real asli. Caranya, contoh misalnya hari ini ada yang order 1. Besoknya jangan, besoknya lagi jangan. Jadi seminggu bisa diacak. Nah, seminggu itu bisa 3 saja atau 2. Nah, bisa dijeda, bisa juga rapat gitu. Misalnya hari ini kan order temannya, kemudian besoknya lagi tidak, besok dan besoknya lagi tidak, besoknya order, besoknya lagi order, kemudian tidak. Nah, order lagi ya gitu. Jadi seperti asli. Oke, seperti itu cara membuat ulasan pertama. Jadi jangan brutal mau terlihat terjual banyak. Ini kan ada yang satu terjual. Nah, teman-teman pengen terlihat terjual banyak 100 gitu. Nah, itu jangan. Atau bisa jadi teman-teman ingin tanpa modal dengan cara harganya ini misalnya 90.000 didiskon dulu menjadi Rp 2.000. Nanti biar temannya yang order itu atau saya saat memasukkan uang ke paket untuk ganti COD temannya, biar nggak mahal-mahal, diganti harganya 2.000. Nah, itu jangan, tetap harga asli, tetap seperti itu ya. Oke, tambahan ya. Jadi saat temannya itu order, kemudian setelah order barang sampai ya, saat barang sampai kan diklik selesai. Setelah diklik selesai, jadi setelah diklik selesai kan memasukkan bintang 5. Jadi usahakan bintang 5 semua, jangan bintang 4.
Jangan bintang 4 ke bawah, bintang 5, langsung bintang 5 semua. Nah, saat memasukkan kata-kata ya dan foto, ini fotonya dari penjual atau dari teman sendiri. Jadi dari teman-teman, dari penjual, dari akun seller penjual itu sudah menyiapkan foto dan kata-kata, kemudian kirim lewat WA ke temannya yang beli. Jadi tinggal temannya yang beli nanti tinggal dikopas seperti gitu saja, tidak perlu repot-repot membuat kata-kata dan foto. Karena yang dikirimkan mungkin foto Polaroid, contohnya Polaroid custom. Nah, sedangkan di sini tas, contohnya tas. Jadi kalau membuat foto itu juga terlihat asli, real. Jangan foto yang bagus kemudian diedit, jangan dicerahkan, nggak usah. Caranya lihat kompetitor. Contoh misalnya produk saya tas. Nah, saya lihat di sini kompetitor saya, klik lihat semua. Nah, ternyata caranya ya gini. Lah. Nah, jangan cerah seperti ini juga. Nanti semuanya bagus itu terlihat palsu bagi konsumen yang baru datang. Lihat semuanya, kita coba lihat lagi ya. Contohnya ini. Nah, saya klik foto atau video. Nah, ini foto-foto asli. Nah, seperti inilah foto-foto asli. Nah, kita coba lihatlah video-video juga. Nah, caranya itu tiru ulasan dari kompetitor dengan produk yang sama. Samakan aja. Lalu catatan lagi. Nah, seperti ini contohnya. Pokoknya seperti itulah. Nah, kemudian catatan lagi ya. Saat membuat foto, contohnya itu misal teman-teman tiap hari itu sukanya mager di kamar. Nah, males kemana-mana. Akhirnya fotonya itu semuanya backgroundnya itu kasur. Nah, kasurnya contohnya misalnya di sini pink. Semuanya fotonya itu backgroundnya pink. Nah, ini sudah jelas palsu, kelihatan sekali. Jadi teman-teman bisa mainlah ke tetangga, fotolah di depan rumah tetangga, di kursi teman-teman sendiri, kemudian di kursinya tetangga. Nah, jangan ke kamar tetangga ya. Ya pokoknya backgroundnya itu beda-beda, ruangannya beda-beda gitu, biar kelihatan asli. Oke, baik, terima kasih.